Victor Bukilo Laskera telah tiba di tempat. Sekali lagi mari kita segera Timur. Mungkin ini juga kami mohon maaf, Bapak Gubernur baru saja tiba. Kita sengaja mengundang Pak Gub untuk menegaskan membangun sebuah tradisi. Lihatlah NTT, di sana ada tradisi baru. Partai politik sangat menghargai pemimpin, sangat menghargai Pak Gub. Terima kasih banyak atas kuliah umum. Luar biasa beliau. Saya tahu tadi beliau bilang saya tidak mungkin datang kalau Pak BK Haruna. Pasti dia datang. Mengapa? Dia mau tahu juga evaluasi saya terhadap beliau. Beliau ini luar biasa, makin pintar. Saya tadi tercengang, saya hebat sahabat saya. Oleh sebab itu, kalau nanti di dunia Pak Gubernur ini sudah makin kusam, biru kami ini kalau makin cahaya siap untuk Bapak. Saya menyerahkan makan ini, tolong bina juga Pak Leo ini. Saya kasih tahu Pak Leo, jangan segan-segan kritik Pak Gubernur. Kebijakannya bukan. Ulangi Pak, baiknya. Saya minta Pak Leo, pimpinan partai politik, Partai Demokrat, tidak segan-segan untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan gubernur jika salah. Tapi kalau benar harus jadi paling depan untuk membela. Tapi kalau koreksi juga koreksi baik bisa dari jangan laporan segala. Jadi Pak Gub, terima kasih. Kami akan menyerahkan plakat ini. Penyerahan plakat terlama yang pernah ada. Untuk diabadikan. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Victor Bukilo Laskera. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ini Kapur Harman. Dan seluruh Bapak Ketua Umum yang saya hormati Ketua DPD Demokrat Nusa Tenggara Timur Bapak Leo Lelo dan seluruh negara yang telah dilatih oleh DPD, para pimpinan DPC atau DPD 2 DPC ya, para pimpinan DPC seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati. Sebenarnya kalau tidak itu saya juga telat karena kami juga baru habis selesai prosesi untuk menyatukan tanah dan air Nusa Tenggara Timur untuk dibawa ke ibu kota baru, ibu kota Nusantara di
Kalimantan Timur pada saat tanggal 14 nanti dengan seluruh gubernur dan presiden akan membawa air dan tanah masing-masing untuk mempersatukan tanah dan air Nusantara menjadi satu di Ibu Kota Barat. Saya hadir di sini selain dari karena undangan Ketua Demokrat terpilih yang sudah dilantik dengan seluruh jajaran, juga saya takut terhadap Bapak Benny Harman. Karena nanti datang nanti mukanya cemberut terus. Hadir di sini juga Bapak Tarya, Tarya dari DPT, ini pengacara senior dan berbakat. Di dalam hidup ini, orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang benjol, bukan yang mulus. Kalau lahirnya datang mulus digendong sama ibunya terus 18 tahun, baru dilepas pasti anak yang paling lemah itu dia. Tapi kalau benjol-benjol digebuk sana sini di lapangan dihajar bolak-balik, pasti anak itu paling tangguh. Karena itu saya tidak sedang ngomong Demokrat. Saya bicara antara ketangguhan atau tidak. Karena itu kalau mau nanya orang tangguh, cek latar belakangnya. Ini anak yang hidupnya manis, yang tidak pernah kenal bahaya, atau manusia ini maksudnya hidup lewat segala masalah, berhadapan dengan masalah, serempet bahaya, kalau dia survive. Nah, kalau yang itu boleh. Kalau itu partai-partai politik seperti itu. Tidak ada satu partai politik di kolong langit ini yang tidak punya konflik. Tidak ada. Semua orang melewati. Partai manapun. Kalau belum nanti saatnya. Nanti saatnya akan masuk politik. Karena itu harusnya Demokrat bersyukur untuk NTT khususnya yang senior Pak Donald, bersyukur karena diperkenankan Tuhan melewati sebuah badai kecil, sehingga nanti latihan-latihan dasar Pak Leo itu makin kuat. Karena itu saya hadir di sini untuk sebagai gubernur juga memberikan pikiran-pikiran. Dan di dalam tubuh Partai Demokrat yang saya kenal banyak pemikir-pemikir yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran buat bangsa dan negara, khususnya Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Saya berulang-ulang katakan harusnya kedua, tapi karena Papua berubah menjadi 3, baru menjadi 2, kita nomor 3. Sekarang ini Pak Benny dan teman-teman sedang merencanakan Papua menambah sekitar ada 4 atau 5 provinsi. Maka kemungkinan besar NTT akan naik juga. Tapi pertanyaan serius buat kita, apakah benar NTT itu miskin? Saya sebagai gubernur sudah 4 tahun, saya berkeliling desa-desa dan saya punya sikap bahwa Nusa Tenggara Timur itu kayanya luar biasa. Cuma karena kita kalah pada kemampuan untuk mengelola seluruh potensi yang ada. Bahkan kita belum mempunyai pemikiran-pemikiran yang brilian. Dan ada pemikiran-pemikiran brilian, pasti kita banyak mayoritas akan menolak. Karena itu memang pembawa pembaharu tidak pernah kelompok mayoritas. Dimanapun pembaharu atau perubahan itu dibawa oleh kelompok minoritas, maka sedikit itu akan membawa perubahan. Yang banyak ikut saja, yang banyak itu follower aja. Karena itu jangan bangga menjadi follower, bangga menjadi pencipta. Kita tahu bahwa sejak provinsi ini didirikan tahun 1998 terus menjadi
daerah yang terus miskin. Dalam catatan sejarah, zaman Ben Boy menjadi gubernur, kita sempat bersaing ketat pertumbuhan ekonomi kita dengan Sulawesi Selatan. Kita sempat bersaing ketat. Tapi setelah itu hari ini kita jauh tertinggal, sekitar 100 tahun tertinggal. Untuk mengejar 100 tahun itu perlu kerja-kerja yang tidak biasa. Kalau kerja-kerja biasa tidak mungkin kita kejar. Harus kerja dengan cara yang luar biasa. Pendekatannya harus extraordinary karena masalahnya begitu extraordinary. Kita mempunyai potensi yang luar biasa, tetapi sumber daya manusia kita terbatas. Contoh, Indonesia itu mengimpor satu tahun 3,7 juta metrik ton garam. 3,7 juta metrik ton garam. Itu selalu sesuatu yang mengganggu semua kita, khususnya partai-partai politik. Negara ini disebut mengklaim diri sebagai negara agraris dan negara maritim. Dia menjadi negara agraris, negara maritim. Begitu juga Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur dari zamannya menyatakan diri sebagai provinsi agraris. Maka menempatkan pertanian sebagai lokomotif. Tetapi dia juga negara, dia juga lah provinsi kepulauan. Yang tentunya lautnya lebih besar daripada daratan. Tapi garamnya Indonesia masih impor. Jadi gitu Pak Beni. Jadi kalau NTT mau bangkit, mau kerja garam tidak bisa kalau impornya lebih banyak. Maka impor garam itu harus dapat dipastikan seluruh pengimpor garam harus punya namanya lahan garam di mana pun berada. Kenapa? Karena ini seluruh kehidupan manusia harus perlu garam. Bicara industri apa saja perlu garam. Tanpa garam industri itu tidak jadi. Tetapi kita mengimpor 3,7 juta metrik ton. Dalam catatan itu sekitar 70%, 60-70% kebutuhan nasional kita impor. Artinya kalau satu saat negara pengimpor itu yang diekspor, kita impor saja, yang diekspor kepada kita, one day seperti Rusia dan Ukraine hari ini, maka kita tidak boleh mengerjakan industri, seluruh industri Nusa Tenggara Timur, industri seluruh di Indonesia harus tutup karena tidak mempunyai garam. Jadi pentingnya garam itu komoditi sederhana, tetapi dia menjadi strategis nasional. Dan partai politik harus berpikir ke situ. Mengimpor sesuatu yang punya dampak strategis nasional harus mampu diisi oleh nasional sendiri. Tidak boleh datang dari luar. Boleh datang dari luar, majority. Tidak boleh majority seperti itu. Harus minority. Kalau 3 juta kebutuhan minimal dia cuma 500.000 ton a year. Baru-baru. Kita 3,7 juta metrik ton garam. Asahi, pabrik kaca itu 1 tahun 1 juta metrik ton garam keluar dari sini. Ini overview bagaimana sebuah partai politik di Nusa Tenggara Timur yang punya kader di Senayan juga, tentunya nanti yang lain bersama. Kita mampu berbicara bagaimana kebutuhan Nusa Tenggara Timur mampu mensuplai kebutuhan nasional itu selama kebijakan nasional mengatur agar seluruh pengimpor garam wajib mempunyai lahan garam di mana pun berada. Maka dapat dipastikan Nusa Tenggara Timur akan mendapatkan lahan terbaik karena kita mempunyai salinasi air laut terbaik karena jarang hujan. Jadi jarang hujan itu jarang marah. Harus juga berterima kasih karena salinasi air laut kita, kadar garam air laut kita, ya karena NaCl-nya mampu mencapai 95-97%, memenuhi garam industri yang bila dicuci sebentar akan sampai pada 99-100%. Itu salah satu. Karena itu kerja garam itu bukan kerja untuk mengisi komoditi, tapi itulah sebuah produk komoditi strategis nasional yang harus dapat dipahami seperti itu. Bila kebijakan seperti itu, maka Nusa Tenggara Timur akan luar biasa. Garam dari Nusa Tenggara Timur mampu bersaing ketat dengan garam-garam yang kita impor dari tempat lain.
Garam di Madura mungkin tidak sampai mampu untuk bersaing dengan garam NTT. Karena itu menurut saya kebijakan nasional ini harus mampu untuk bisa dilihat sebagai bagian tak terpenting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan itu NTT akan mendapat tempat yang luar biasa. Itu pertama, satu. Yang kedua, negara ini mempunyai 9 komoditi laut dari total 10 komoditi yang diunggulkan di dunia. Ada salah satu negara yang dia dari seluruh kebutuhan dunia itu dia cuma punya satu, Norwegia. Dia punya satu saja namanya ikan salmon, satu saja. Tapi coba Google di situ, dicek datanya. Norwegia yang notabene punya minyak bumi yang luar biasa, tapi pendapatan minyak bumi itu kalah dengan devisanya, kalah dengan ikan salmon. Coba aja dicek, kan gak mungkin gubernurnya bohong. Begitu dicek sebentar, ikan salmon Norwegia sumbangan devisa, ketahuan langsung keluar. Bayangkan, dia cuma satu, dia mampu untuk memberikan devisa terbesar dari negara. Satu dari 10 komoditi ataupun jenis hasil dari kelautan yang mempunyai dampak yang luar biasa. Kita punya 9, mulai tuna, kerapu, kakap, kepiting, udang, teripang, masih ada beberapa lagi. Punya 9, tapi bukan menjadi kekuatan devisa Indonesia. NTT juga termasuk punya 9, tapi bukan kekuatan pendapatan. Karena kita orang darat, bukan orang laut. Cara berpikir kita sebagai profesi kepulauan harusnya berpikir bahwa pulau sebagai kapal induk yang sedang melayani lautnya. Itu cara berpikirnya begitu. Kapal induk sedang melayani laut, maka sumber dayanya disiapkan dengan baik. Pun lewat Pak Lewat dan teman-teman kritik gubernur gagal. Saya bilang dia jadi satu aja udah berhasil, apalagi ini budaya. Memperkenalkan budaya itu tidak gampang. Bapak budaya pakai sepatu aja belum tentu gampang, apalagi budaya piara barang. Dan hari ini saya sebagai gubernur, bulan Agustus ini kita akan ekspor perdana. Kita punya budidaya ekspor perdana yang terakhir. Kita harapkan itu akan menjadi kekuatan dan setiap bulan kita mampu untuk ekspor itu. Pertanyaan itu kan belajarnya serius. Karena itu sebagai gubernur tidak mungkin lagi orang datang tipu saya untuk budidaya ikan. Karena saya hafal satu-satu. Budidaya ikan di NTT, satu, benihnya beli dari Bali. Sampai di NTT benihnya mati separuh. Mudah-mudahan dia juga harapkan itu mati supaya tidak ada masalah. Ya toh? Lalu pakannya tidak pernah ada di sini. Pakannya pakan dari Surabaya. Pakannya pakan dari Surabaya. Datang katanya beli 12 cm. Ikan yang menuju ke 25 cm mati 50%. Bukan karena ikan yang mau mati, makanan tidak ada karena mesti beli di Surabaya. Nah, jadi ini pelajaran, pengalaman berharga buat saya sebagai gubernur. Maka sekarang pakannya, benihnya kita siapkan dengan baik. Kalaupun mau diambil, dia diambil dengan kapal yang di dalamnya benihnya bisa hidup. Jadi ikan itu dibawa dalam keadaan hidup dari sana, di dalam kapal itu dia bebas dan kita bisa masuk ke dalam suka-suka kapan mau kita masuk. Ini sebenarnya teknologi saja. Karena itu kita bermimpi satu saat provinsi ini di 2027-2030 harus menjadi provinsi pengekspor ikan terbesar di Republik ini. Partai Demokrat mesti di situ. Kalau mau kritik boleh, tapi belajar juga. Jangan tidak belajar kritik. Nah, ini kadang-kadang Pak Beni tolong bilang dulu supaya kritik. Gubernur gagal itu begini gubernur, mesti lu ada benih sendiri, harus pakan sendiri, harus punya kebun sendiri, harus airnya bagus, harus jangan ada lumpurnya, harus jangan. Nah, itu pasti pintar itu orang itu. Gagal.
Kalau mau supaya tiap tahun nanti kampanye 5 tahun, tidak perlu lagi cari uang dari mana, punya pabrik kecap saja. Bawa orang Jawa dari Jawa, datang bikin pabrik kecap di sini, itu udah terpusing lagi. Sudah pasti kaya itu. Kita punya supply chain begitu besar datang dari luar. Bayangkan, di provinsi ini tergantung begitu banyak, bukan anggaran pemerintah pusat saja, tapi dalam sektor supply chain datang dari luar. Belanja NTT, masyarakat Nusa Tenggara Timur di Pulau Jawa, khususnya sepatu, baju, celana, segala macam. Seluruh kebutuhan di Nusa Tenggara Timur belanja di Pulau Jawa, 1 tahun 13 triliun. Coba, apa itu dekat itu provinsi miskin? 1 tahun 13 triliun belanja di Pulau Jawa. Seandainya kita mampu untuk melihat yang mana saja yang kita bisa keluarkan dan tidak perlu kita belanja di Pulau Jawa, separuh saja, itu Nusa Tenggara Timur ekonominya begitu maju luar biasa. Separuh saja. Untuk itu partai politik perlu melakukan riset-riset seperti itu sehingga database pembangunan ekonomi dimiliki, sehingga waktu begitu nanti diskusi seperti itu sangat kuat dengan data. Apalagi nanti di DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Bapak Ibu kalau ngomong basicnya itu basic riset. Riset ini ya memang tidak gampang. Apalagi partai politik seperti Pak Leo. Pak Leo, jadi gubernur ini anggaran APBD sama-sama kita tetapkan. Ada uang tuh. Manusianya dibayar, betul? Nah, sudah pakai uang disiapkan, manusia dibayar, semua dibayar. Itu saja kerja setengah mati. Apalagi Bapak, uang belum tentu ada, Bapak. Pimpin satu NTT ini, Bapak belum tentu ketok anggaran setuju. Pak Bedi bilang, dengan ini, anggaran buat Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur, sekian, tok, itu ada. Tidak kan? Bapak kalau mau bikin kegiatan, tolonglah, bantu-bantulah, tolonglah, bantu-bantu. Kalau nggak bantu, Bapak jalan sendiri, jangan gigi lupatan di situ. Nah, maksud saya, riset itu perlu, supaya kita jangan keliling segala tempat. Kita harus tahu isu kita apa hari ini. Dan yang saya sampaikan adalah isu-isu strategis yang bisa dapat dikerjakan oleh partai-partai politik. Dan sebagai gubernur, saya minta dukungan terhadap hal-hal seperti ini. Kita harapkan ke depan itu dukungan-dukungan itu dukungan real. Jangan kita ngomong, kami mendukung. Ini sudah yang benar ini. Bagaimana sapinya jadi, bagaimana ikannya jadi, bagaimana lobsternya jadi, bagaimana garamnya jadi. Yang terakhir, supaya jangan lama-lama. Nusa Tenggara Timur itu bersyukur karena hujan 3 bulan, panas 9 bulan. Maka di kampung Pak Gustaf ini, Pulau Sumba itu matahari, iradiasi matahari tertinggi di Republik ini ada di 2 pulau saja, Pulau Sumba dan Pulau Timur. Cuman hanya Pulau Sumba lah mempunyai dataran terluas dibandingkan Pulau Timur. Pulau Timur dia sangat fluktuatif, tanahnya. Sumba banyak yang rata. Dan karena itu kita mendorong untuk energi matahari di Pulau Sumba. Kalau zaman dulu, siapa yang punya tambang, dia akan merajai dunia, apalagi tambang minyak. Dunia akan bergeser dari minyak kepada energi baru terbarukan. Maka NTT adalah salah satu provinsi yang akan menjadi provinsi kaya masa depan. Mengapa? Karena energi baru terbarukan yang sangat kaya. Dia punya matahari terbaik di seluruh Indonesia, irigasi matahari terbaik. Punya angin dengan perputaran yang paling stabil. Punya arus laut. Dan ini kekuatan-kekuatan yang terus dimiliki alam Nusa Tenggara Timur. Bila ini dikerjakan dengan baik ke depan, maka Nusa Tenggara Timur adalah Nusa Tenggara provinsi yang paling kaya. Karena itu, jangan semuanya sekolah jadi pastor. Jangan semua sekolah dokter. Jangan semua sekolah sarjana hukum seperti Pak Beni. Sekolah juga untuk belajar tentang energi baru terbarukan. Supaya waktu seluruh kita punya potensi ini dikerjakan, kita ikut terlibat sebagai pemain. Jangan kita hanya datang mendengar, ataupun orang-orang terdepan. Orang-orang terdepan itu sudah tahu. Orang-orang terdepan itulah orang yang datang di depan langsung. Selamat pagi Pak, selamat malam Pak, selamat siang Pak. Bukan itu, itu orang terdepan. Masa kita hanya begitu terus? Kita harus mengisi itu, dan itu perlu kemampuan untuk depan. Suka atau tidak suka, mau belajar atau tidak belajar, dia akan datang kepada kita.
Dan kami sedang siapkan untuk membangun 2 giga di Sumba Tengah. 2 giga itu berarti 2.000 megawatt. 2.000 megawatt. Maka itu terbesar kedua di dunia. Terbesar pertama ada di China. China itu 2,2 giga. Jadi kalau 2.000 giga, maka kebutuhan NTT tercukupi semua, tidak ada lagi mati listrik, dan kita akan juga bagi kepada Bali dan yang lain. Itu desain kita seperti itu. Saya tadi perjalanan ke sini, telepon-teleponan sama Dirut PLN, mereka mendesain untuk minggu depan rapat untuk mendesain terakhir. Saya menunggu kabar, saya bilang supaya kita mampu untuk melakukan peletakan batu pertama dalam rangka membangun 2 giga listrik tenaga matahari di Pulau Sumba. Nah, itu investasinya 60 triliun. Nah, investasi 60 triliun. Itu pertama kali dalam sejarah Republik investasi terbesar. Belum ada lagi. Nah, itu baru listriknya saja. Kalau listriknya ada, maka pabrik-pabrik yang lain akan ikut. Pabrik baterainya, pabrik kimia, pabrik segala macam. Kedua, motor listrik yang lain-lain dari China bisa kita bicarakan untuk mereka pindah. Karena pasti kita daripada dia kirim lagi di sini, kita bisa juga di sini bersama-sama dengan mereka. Itu ikutannya itu bisa mendekati 100 triliun. Jadi multiplier effect karena kita mempunyai sebuah listrik EBT, maka ikutannya akan menuju ke sana. Karena dunia sekarang sudah tidak mau lagi pakai energi fosil. Ada grup besar di Eropa harus ada nilai baru. Harus kebiasaan partai modern menyampaikan by riset. Riset terhadap ini bicara kritik pemerintah by riset, bukan menurut laporan kepala desa. Risetnya pemerintah ini kau punya problem. Saya pikir itu bisa dapat bantuan dari Pak Beni Harman, karena Pak Beni dengan mencintai pengetahuan. Karena itu saya harapkan seluruh kalau by riset, maka tidak akan ada salah. Orang yang tidak mencintai riset, dia jalan dalam kegelapan. Orang yang mencintai riset, dia jalan dalam kebenaran. Dan karena pengetahuan menuntun dia menuju tempat yang benar. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti penjelasan